Lo pernah ngalamin gak di kampung lo sendiri ada satu rumah yang selalu bikin bulu kuduk berdiri tiap lo ngelewatin malam-malam? Bukan karena mitos, tapi karena semua orang tahu ada sosok yang memang gak pernah benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel, tempat di mana bercerita ketika misteri menjadi teror. Untuk cerita kali ini, gue mau ceritain kisah nyata dari teman gue sendiri. Sebut aja namanya Doni. Kejadian ini bukan dari kota besar, bukan juga di tempat wisata angker, tapi di kampung kecil di daerah Jakarta. Kisah ini bermula dari tentang seorang wanita muda yang baru menikah 2 tahun. Hidupnya sederhana, ramah dan dikenal baik sama warga sekitar. Tapi kehidupannya berubah tragis ketika dia melahirkan anak pertamanya. Pada malam itu, Lastri datang ke bidan ditemani suaminya. Proses persalinan berjalan lama katanya. Sampai menjelang subuh, baru terdengar suara tangisan bayi. Tapi tangisan itu cuma bertahan sebentar, karena setelah itu Lastri kejang-kejang dan napasnya berhenti. Bidan dan suami Lastri pun panik. Ya, tapi sudah terlambat. Lastri telah meninggal dunia. Tapi beruntung bayi mungilnya itu selamat. Nah, saat pagi di rumah Lastri sudah mulai banyak yang berdatangan. Para saudara, tetangga dan warga sekitar yang datang untuk melayat dan membantu proses pemakamannya. Lalu setelah proses pemakaman, rumah Lastri menjadi sepi. Pada awalnya biasa aja, tapi setelah 3 hari kematiannya, warga mulai cerita hal-hal aneh. Beberapa kali terlihat sosok perempuan duduk di teras rumah itu. Rambutnya panjang terurai, bajunya putih, sambil memegang tikar pandan yang sama persis seperti waktu tikar yang digunakan untuk membungkus jenazahnya. Doni waktu itu masih SMP. Ia tinggal cuma 2 rumah dari rumah Lastri. Terkadang ia lewat depan rumah itu malam-malam sepulang dari rumah temannya. Awalnya dicuek, tapi suatu malam dia ngalamin sendiri suatu kejadian yang membuat ia selalu teringat selama hidupnya. Malam itu sekitar jam 12:30 malam. Dia pulang jalan kaki setelah dari rumah temannya. Nah, dari jauh
dia udah ngerasain tuh hawa aneh. Angin tiba-tiba berhenti, suasana hening banget. Cahaya bulan cuma nyinari pelataran rumahnya Lastri. Nah, di sanalah Doni ngeliat sosok perempuan duduk di teras. Rambutnya panjang, memakai baju putih yang sudah lusuh. Kakinya gak nyentuh tanah. Dan pada saat ia lewat pelan, Doni melihat sosok perempuan itu dengan wajahnya yang pucat, kepalanya hanya menunduk. Lalu Doni langsung lari sekuat-kuatnya. Dan sejak malam itu, Doni gak pernah lagi berani lewat situ sendirian. Tapi kejadian aneh gak berhenti sampai di situ. Pernah juga neneknya Doni ketika baru 7 hari sejak Lastri meninggal dunia, neneknya Doni itu sempat mau nengokin bayinya Lastri. Ketika sampai di teras rumahnya, neneknya Doni melihat Lastri sedang duduk di teras. Nah, neneknya Doni ini emang gak ada rasa takutnya sama sekali. Malahan ditanya sama neneknya Doni, "Lastri, kamu ngapain di sini? Tempat kamu sudah bukan di sini lagi." Dan Lastri pun hanya menunduk, kemudian menghilang. Lalu ada juga tukang nasi goreng yang biasa mangkal di pertigaan jalan pernah cerita hal yang sama. Katanya tiap lewat depan rumah Lastri, dia sering melihat tuh perempuan duduk di teras. Rambutnya panjang, menutupi wajah sambil memegang tikar pandan di pangkuannya. Lalu pernah juga tuh tukang sekuteng lihat sosok Lastri itu di bawah pohon nangka depan rumahnya dia. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Katanya perempuan itu berdiri sambil melambai-lambaikan tangan. Nah, pas didekati, mukanya tuh pucat dan serem banget dah. Dan dari balik tikar pandan keluar suara bayi nangis sendiri tuh. Setelah banyak orang yang ngalamin kejadian itu, warga akhirnya sepakat buat ngadain pengajian dan doa bersama di rumah itu. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, meski udah didoain, tetap ada aja yang lihat sosok Lastri. Kadang muncul di teras, kadang juga sering berdiri di bawah pohon nangka. Sampai sekarang warga masih percaya kalau ada yang lewat depan rumah Lastri pas tengah malam dan mencium bau nangka, itu tandanya Lastri masih duduk di sana. Kalau lu suka cerita ini, jangan lupa buat klik subscribe dan nyalain loncengnya. Karena masih banyak misteri lain yang bakalan gue ceritain. Dan siapa tahu salah satunya pernah terjadi di sekitar lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.